Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dari tutorial yang sebelumnya. Hari ini kita akan konfigurasi DNS. Jadi ini yang lumayan banyak menyita waktu ya, dan sedikit sulit dibandingkan dari yang lainnya. Jadi yang pertama di sini kita harus login dulu. Nah, kemudian di sini sebelumnya karena udah kita install semua ya, jadi kalau misalkan ada yang belum, coba dilihat video sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal konfigurasinya. Jadi konfigurasi pertama itu kita lakukan dengan masuk ke direktori DNS-nya. Jadi cd etc bin, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya nano named.conf, atau kita bisa pakai vim ya. Jadi masing-masing sih. Kalau kita pakai vim nanti tampilannya akan seperti ini, dia berwarna. Jadi kita bisa, tapi ada sedikit perbedaan ya. Seperti kita misalkan mau ngedit itu kita harus tekan I dulu untuk masuk ke mode insert. Nah, ini kan modenya belum insert ya, jadi kita apa-apain juga nggak akan ngaruh gitu. Tapi kalau kita udah tekan I, nah dia masuk mode insert. Di sini baru kita bisa edit. Nah, jadi di sini kita tuliskan. Dan keuntungannya lagi, misalnya sistem nggak mengenal perintah yang kita tuliskan atau script yang kita tuliskan, dia akan merah. Jadi ini untuk mempermudah, beberapa lebih bagus pakai ini ya. Jadi ini zone, kemudian namamu.com, ini disesuaikan dengan nama website. Nah, kemudian tuliskan type master titik koma file, ini direktori etc bin namamu db.namamu. Ini nggak boleh salah ya, karena ini adalah bagian direktori dari database namamunya yang akan kita buat nanti. Jadi di sini kita konfigurasi dulu. Nah, selanjutnya tutup titik koma. Lanjut zone kedua. Ini kebalikan dari IP servernya. Nah, di sini kita yang belum ya. IP servernya itu udah harus kita jadikan static di sini. Jadi kita harus simpan dulu ini ya. Dengan kalau menyimpan untuk dari vim itu dengan Ctrl C Shift ZZ atau Escape Shift ZZ. Jadi ini kan masih mode insert ya. Kita klik, tekan Escape, dia keluar dari mode insert, kemudian Shift ZZ dia untuk menyimpan. Nah, kalau udah berhasil disimpan, ini kita jadikan dulu IP, kita konfigurasi dulu ya. Nano etc network interfaces. Nah, di sini IP-nya kita jadikan static. Nah, baru kita masukkan address 192.168.1/24. Ini IP-nya. Nah, jadi di sini kita simpan, Ctrl X, enter. Jadi kita nggak bisa terhubung lagi ke internet ya, karena IP-nya udah statik. Jadi kita nggak pakai bridge-nya lagi nanti. Bridge-nya juga kita hapus nanti ketika kita mau konfigurasi atau kita mau akses servernya. etc ini .d networking restart. Kita restart networkingnya supaya IP-nya bisa kita gunakan. Nah, udah ya 10.1. Kita masuk ke konfigurasi yang tadi name.conf. Nah, ini yang perlu kita konfigurasi ya, seperti ini. Tapi nggak full seperti ini. Ini kita masuk dulu. Kemudian ini kebalikan IP tadi. IP kita kan 10 ya, 10 108 192 in DDR apa
tip kurung type master file etc bin db.192, tutup, titik koma, simpan. Oke, selesai ya, seperti ini ya. Ini 10.168.192 disesuaikan dengan IP network IP server kita. Nah, kalau memang network IP servernya sama, berarti tinggal diikuti aja. Oke, selanjutnya masuk ke kita harus copy ya 2 file, karena ini DB namamu dan DB192 ini kita nggak ada, kita yang punya hanya DB lokal dan DB127, ini defaultnya. Tapi biar kita punya backup filenya, biar kita nggak misalkan terjadi gagal, kita tinggal copy paste saja menggunakan file backup ini. Jadi kita cp db127 kemudian db.192. Nah, cp ini berarti c nya untuk copy, p nya untuk paste. Jadi db127 ini di copy kemudian dipastekan di db192, kemudian enter. Nah, cp db lokal ke db namamu. Ini berarti db lokal ini kita copy, kita paste ke db namamu. Oke, enter. Memang nggak terjadi apa-apa ya, seperti itu aja. Oke, selanjutnya kita konfigurasi db192 atau db nano db192. Oke, kita masuk nano spasi slash nano db192. Seperti ini ya, diketikkan kemudian enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini localhost ada banyak, biar kita mempersingkat waktu. Nano punya fitur replace, jadi ini tinggal kontrol kemudian garis miring, kontrol garis miring yang di sebelah enter, search for replace, apa yang mau kita ganti, localhost, kemudian kita ganti dengan namamu.com. Nah, kalau kita mau replace semua A. Nah, jadi semua yang localhost tadi akan diganti dengan db namamu. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan aja. Oke. Ini yang paling bawah, yang di depannya ini sesuaikan dengan host IP server kita. Kemudian di sini tambahkan www. Udah seperti ini aja, langsung Ctrl X Y enter. Selesai konfigurasi db192. Selanjutnya konfigurasi db.namamu. Nah, seperti yang tadi, localhostnya terus kita ganti jadi kontrol garis miring localhost namamu.com. Oke, udah diganti semua ya jadi namamu.com. Nah, selanjutnya kita tambahkan IP di bawahnya. IP server kita 192.168.10.1, 192.168.10.1, kemudian ini hanya 1 dan ini www. Udah. Oke, udah sama ya. Seperti ini. Oke. Disimpan, exit, y, enter. Konfigurasi terakhir nano etc resolve.conf, enter. Ini terkunci ya. Oh, ini karena sebelumnya ada saya kunci ini berfungsi karena IP sebelumnya itu DHCP. Ya
servernya dituliskan di sini ya. Awalnya ini akan ada IP random. Jadi misalnya IP-nya belum sesuai, sesuaikan seperti ini. Ini IP servernya kita masukkan di sini. Cukup satu ini aja. Kalau udah, Ctrl X. Nah, selanjutnya pengujian. Belum pengujian ya. Kita akan restart bin 9-nya. Tapi ngerestartnya kita agak beda ya di Debian 12. Jadi ngerestartnya itu dengan systemctl restart bin 9. Nah, jadi bukan dengan etc init.d lagi. Nah, kalau udah berhasil nggak ada error, kita pengujiannya dengan nslookup namamu.com. Nah, udah masuk ya. Berarti dengan ini konfigurasi DNS-nya udah selesai. Kita bisa coba uji dari sini juga. Tapi sayangnya untuk menguji dari sini kita harus konfigurasi IP-nya lagi dari sini, karena konfigurasi sebelumnya kan kita IP-nya DHCP ya. Jadi kalau udah IP-nya kita jadikan statik, kita harus konfigurasi ulang. Jadi yang awalnya itu bridge harus kita buat jadi host only lagi. Tapi sejauh ini berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat, semoga berhasil dan tidak terlalu sulit seharusnya ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.